banyak ya yang kita lakukan dan banyak juga yang kita upayakan. Kalau misalnya saya lebih kedepankan apa yang kemudian sudah kita capai di luaran ya. Salah satunya memang di tahun ini kita diamanahkan jadi koordinator isu ekonomi, dan untuk tahun ini alhamdulillah banyak jaringan-jaringan ekonomi yang kemudian kita bangun, dan kemudian juga banyak trust-trust dari universitas lain yang menganggap bahwa Universitas Diponegoro cukup mumpuni untuk menggarap isu. Ya, di tahun ini juga kita fokus untuk menggarap wirausaha-wirausaha yang ada di Undip. Akhirnya kita kemudian mencoba mendata semuanya dan kemudian juga mencoba mengumpulkan dan mengasah wirausaha-wirausaha yang terpilih. Bahkan kita juga mengadakan event Bangga Berwirausaha. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan dan kemudian juga memperbanyak wirausaha-wirausaha yang ada di Undip sendiri. Kemudian di menjelang akhir kepengurusan juga kita mengadakan seminar internasional untuk semakin lebih jauh lagi kita bisa memperbanyak wirausaha yang ada di Undip. Kemudian yang kita capai juga di tahun 2016 itu bagaimana kemudian gerakan mengajar yang ada di Undip ini itu benar-benar menjadi inspirasi untuk Indonesia. Indikatornya jelas ya, kita dipercaya sebagai koordinator nasional Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar se-Indonesia. Sisi minat dan bakat gitu, kita banyak mengadakan berbagai event gitu untuk kemudian menampung semua minat, bakat gitu, dan olahraga juga ya, mungkin termasuk di dalamnya. Itu agar kemudian mahasiswa Undip itu bisa percaya diri dan bisa unggul secara non-akademik juga. Bahwa sebenarnya ada potensi-potensi ya, di Undip itu bisa berbicara gitu, berbicara banyak di tataran nasional. Eventnya banyak, mungkin kita kemarin mengadakan FDN gitu, kemudian juga UKM Expo, dan mungkin di akhir juga kita mempersembahkan ini ya, Festival ASEAN dan juga Harmoni Diponegoro. Dan jangan lupa kita juga di tahun ini mengadakan Olimpiade Diponegoro dengan pembaharuan konsep, tema, dan kemudian juga semangat sportivitas melukis kemenangan yang menjadi tema dan semangat kita di tahun ini. Kemudian juga kita, ini yang menjadi beda gitu, antara tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini, kita mengadakan International Diponegoro Annual Summit yang merupakan event, salah satu event terbesar yang kemudian kita canangkan di tahun ini. Kita sukses gitu ya dengan berbagai rangkaian acaranya gitu. Dimulai dengan tadi seminar internasional, kemudian ada DIMS ya, dan kemudian juga Undip Tour City Tour, dan kemudian diakhiri di Festival ASEAN. Itu yang kemudian kita lakukan, hal-hal keren yang kita lakukan di tahun ini. Banyak kegiatan yang sudah diadakan oleh BEM Undip 2016. Ada proker yang sifatnya rutin, ada juga yang insidental. Tentu dengan cara dan khasnya dari BEM Undip 2016. Salah satu yang digarap oleh teman-teman di bidang internal adalah pengawalan PTNBH. Karena kita tahu kampus kita baru saja merintis, bahkan sudah diresmikan menjadi PTNBH. Kemudian pengawalan sekolah vokasi, dan yang terakhir ada pengawalan kawasan tanpa rokok. Di bidang penalaran dan keilmuan, selain pengawalan teman-teman yang mengikuti PKM, juga tahun ini kita berhasil membuat sebuah aplikasi yang dimana teman-teman yang senang riset, yang senang ikut lomba, dipermudah untuk menemukan partnernya, dan nama fasilitasnya adalah Find Me. Jadi teman-teman yang mau gabung, yang mau mencoba juga bisa. Kemudian tahun ini pertama kalinya ada akselerasi di tingkat universitas, di mana teman-teman yang menjadi ketua dan wakil ketua BEM Undip adalah teman-teman di tingkat ketiga. Dan ini adalah salah satu tantangan untuk teman-teman PSDM, bagaimana mengupgrade kapasitas dari SDM yang ada di Undip ini. Seperti setiap tahunnya, teman-teman PSDM mengadakan ODM, Orientasi Diponegoro Muda, di mana seluruh mahasiswa baru berkumpul di sebuah kegiatan, dan di sana adalah penyambutan terbesar untuk teman-teman mahasiswa baru. Pasti pengalaman ini ya, seumur hidup sekali gitu istilahnya, nggak berulang. Dan itu yang saya coba sadar gitu, bahwa ketika awal-awal ya ini pengalaman yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan, dan mungkin
apa yang kemudian kita jalani hari ini barangkali masih menjadi impian orang di hari yang sama gitu. Jadi saya berusaha untuk mensyukuri setiap hari dan setiap detik ketika saya menjalani ini ya sebagai ketua BEM. Dan kalau misalnya ditanya kesan, sebenarnya yang paling seru itu kita bisa ketemu banyak orang ya. Dan semua itu kita bisa ketemu, gitu kan, dari mulai misalnya wali kota, gubernur gitu ya, sampai mungkin juga presiden atau wakil presiden gitu misalnya di istana, atau juga menteri-menterinya, atau mungkin juga jaringan-jaringan yang sifatnya korporasi ya, CEO dan lain sebagainya, kita bisa ketemu. Dan saya merasakan dari berbagai diskusi yang ada ya, termasuk dengan alumni, atau mungkin juga saya ketemu orang itu dari ujung ini ya, ujung Indonesia gitu ya, dari Aceh kemudian sampai Merauke. Ya itu yang kemudian membuat saya semakin dewasa ya, dan kemudian juga semakin hidup. Tapi memang ada beberapa hal yang membuat saya, menurut saya yang luar biasa adalah bagaimana kemudian alma mater ini percaya ya pada orang-orang yang mau belajar. Saya merasa bukan orang yang hebat gitu. Saya juga mungkin merasa bukan orang yang tepat di waktu yang tepat gitu ya. Tapi merasa bahwa ya saya ini orang yang tengah belajar dan kemudian juga berusaha untuk menjalani semuanya sepenuh hati, dan alma mater ini percaya. Ya, kalau ditanya kesan menjadi wakil ketua BEM Undip, campur-campur. Ada sedihnya, ada senangnya, ada kondisi tertekannya. Ya semua rasa bisa dirasain. Tapi pengalaman ini membuat pribadi saya menjadi lebih baik, karena dengan kondisi-kondisi yang ada, kita dituntut untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Pemimpin datang dan pergi, dan organisasi tetap berjalan tiada henti. Artinya ada atau tidak adanya kami, BEM Undip ini akan tetap dirasakan di alma mater tercinta ini. Untuk seluruh pengurus BEM Undip 2016, saya berbesar harap mungkin untuk teman-teman yang masih bisa melanjutkan cerita, untuk melanjutkan mimpi ya di berbagai organisasi yang ada di kampus ini, lakukanlah semuanya dengan sepenuh hati ya. Mungkin ke depan itu kita tidak akan pernah menyesal atas apa yang kemudian kita lakukan. Kita akan menyesal atas apa-apa yang kita tidak lakukan. Jadi tetap semangat dan kemudian lakukan semuanya dari hati. Untuk seluruh mahasiswa Undip, saya percaya bahwa ada alasan kenapa Tuhan menempatkan kalian di sini. Kenapa kemudian teman-teman berada di titik ini. Dan jadilah bagian dari mahasiswa-mahasiswa yang penuh percaya diri, melangkah ke sana kemari, kemudian dengan senyum prestasi, untuk kemudian tidak merasa inferior di depan alma mater yang lain. Bahwa kita ini adalah kampus yang besar, dan kita adalah Diponegoro muda yang siap menginspirasi lulus Indonesia dan kemudian lulus Asia. Saya rasa tidak akan cukup kata terima kasih untuk mengganti seluruh kelelahan, materi, pemikiran yang sudah teman-teman berikan selama 1 tahun ini. Tapi yakinlah, apa-apa yang sudah teman-teman usahakan akan mendapatkan ganjarannya, baik itu untuk pribadi teman-teman maupun untuk kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Detik ketika teman-teman menerima amanah itu adalah detik yang akan mengubah hidup teman-teman. Mungkin ada perasaan bahwa kita belum berada pada titik siap, atau kita juga tidak berada pada titik yang mampu. Dan saya pikir masih ada ruang untuk sebenarnya teman-teman ingin belajar gitu. Tapi saya percaya gitu, dan saya yakini BEM Undip, alma mater ini, Undip, itu selalu menyediakan tempat untuk teman-teman bisa belajar. Ada atau tidak adanya kami, BEM tetap akan berjalan. Ada atau tidak adanya teman-teman, BEM itu akan tetap berjalan. Maka lakukanlah kebermanfaatan sebanyak-banyaknya ketika teman-teman mendapatkan kesempatan. Karena sekali lagi, kesempatan tidak datang ke semua mahasiswa yang ada di Undip. Maka teman-teman yang terpilih, teman-teman menjadi bagian kecil penggerak untuk kemudian melakukan hal-hal keren. Lakukanlah tahun ini. Lanjutkanlah hal-hal baik. Buang hal-hal buruk. Dan kita percaya ketika teman-teman berhasil, ketika teman-teman lebih baik dari kita,
maka yakini bahwa kita pun juga turut bangga akan hal itu. Ketika teman-teman memimpin, cintailah apa yang teman-teman pimpin, karena tanpa itu teman-teman tidak akan bisa memimpin dan mengembangkan orang-orang yang ada di organisasi itu. Kita Undip, kita bangga.